Aku kemarin check out pakai Shopee aja dimarahin istriku. Lah kenapa? Karena enggak redeem vouchernya. Padahal itu cuma kayak gitu ya. Cuman selisih 6.000 dimarahin. Kenapa Tokopedia tidak mengeluarkan fitur live chat? Ada kok. Oh ada? Ada, semua itu ada. Semua ada? Iya. Oh. Semua itu ada. Iya, benar. Itu yang terjadi pada Snapchat. Nah kan, aku mau beda. Instagram tinggal. Nah itu tuh, kayak gitu tuh, begitu kan? Iya. Dengan layanan ID, digitalisasi industri. Konsultasi IT, silahkan. Mas, Iya mas. kamu kan programmer. Iya betul. Menurutmu apa? Menurutmu kenapa Tokopedia mengeluarkan fitur pencarian 3 barang sekaligus? Padahal kan itu kayaknya nggak penting mas. Di marketplace lain nggak ada. Oke. Yang pertama kali harus diketahui oleh halayak itu adalah Tokopedia sudah mengetahui kebiasaan penggunanya. Seperti apa itu? Ya, contoh aplikasi pesaing Tokopedia siapa sih? Oren. Ya, Oren. Nah, Oren itu dia harus rame, harus banyak atributnya dan harus banyak promonya. Karena pangsa pasarnya sebagian besar adalah Cewek-cewek. sedangkan Tokopedia adalah sebuah e-commerce yang penggunanya itu sangat loyal, seperti bos kita. Ya itu, jadi dia sudah tahu penggunanya itu kebanyakan adalah pria mapan, manajer umur 30 gitu. Nah, ketika dia sudah tahu seperti itu, karakternya seperti itu. Nah, kemudian itu kan setiap hal yang kita klik di sana itu kan menjadi sebuah data analitik juga. Kok kebiasaan orang kok tiba-tiba seperti ini, akhirnya dianalisa, jadilah fitur yang sangat membantu itu. Sangat membantu ya? Sangat membantu. Nah, cowok-cowok atau pria-pria matang ini Dan mapan. itu tuh tidak peduli lagi akan hal apa ya? Tidak peduli hal yang membuat dia tidak membeli barang itu. Nggak mau ribet. Ya betul. Karena kita cari rokok Samsu sama rokok apa di situ, ya beli aja. Nggak peduli reviewnya kan. Yang penting beli. Walaupun yang penting ada dalam satu toko itu tersebut, walaupun di toko itu barang itu belum ada yang beli. Nah, Tapi pikirnya adalah apa? Sekalian. Nah, ya, betul. Behavior itulah yang menjadi akhirnya Tokopedia membuat langkah fitur baru tersebut, which is good karena dia butuh gebrakan baru. Kalau nggak gitu kan dia akan keseret keseret beritanya Shopee Shop terus. Oh iya sih, betul sih. Iya, promo-promonya endorse apa? Iklan Sama keseret beritanya TikTok Shop. Iya. Kan dia aman. Aman karena penggunanya sangat loyal. Nah, ini kan jadi kan 3 pencarian itu kan, misalnya aku mau mencari casing HP, terus misalnya casing HP, anti gores, sama sekalian katakanlah itu USB hub, ya untuk iPhone katakanlah gitu. Kan aku nyari 3 itu kan ya. Terus kan bakal muncul toko-toko yang menjual itu sekaligus Di dalam toko yang sama. di dalam toko yang sama. Nah, masalahnya kan, iya memang datanya mungkin memang ada. Tapi kalau tokonya itu belum ada ratingnya, tokonya nggak tahu, tokonya belum nggak terpercaya atau apa, itu kan jadi masalah juga. Betul. Nah, karena dia sudah mengetahui kebiasaan penggunanya yang download dia, member-membernya dia, kebiasaannya itu dia tidak peduli akan hal rating langsung dibeli, walaupun yang penting tuh mereka itu ada toko yang sama menjual barang tersebut yang dia butuhkan. Nah itu karakter cowok banget tuh. Oh iya bener ya.
Jadi bodo amat dengan bodo amat, yang penting ada ya udah kita beli. Meskipun uang kita sendiri gitu kan. Meskipun tokonya sudah tidak aktif 7 hari yang lalu gitu. Yo enggak gitu juga. Ya, maksudnya gitu. Tapi berarti berarti memang tidak peduli atau memang ya udahlah biarin lah, yang penting query-nya ini ada gitu. Enggak peduli ratingnya berapa gitu. Iya, pasti kan mereka menganalisa itu hasil dari pertama pasti survei. Survei itu dari mana datanya? Dari hasil buka big data analitiknya dia, ternyata behaviornya seperti ini, makanya dia melakukan survei. Habis itu survei ternyata valid, habis itu survei itu nggak jauh-jauh sebenarnya, satu kantornya dia aja udah selesai. Iya sih, udah selesai sih ya, bener. Kan banyak banget orangnya. Nah, itu juga pasti sudah dipikirkan, makanya dia berani mengambil langkah itu. Dan bikin unik adalah yang memperkenalkan fitur itu tuh orang dalamnya sendiri di dalam Instagramnya. Iya, benar. Setahu kita Tokopedia itu kan jor-joran dalam hal iklan sama kayak Gojek waktu itu. Iya, betul. Nah, kenapa dia sekarang cuma main internal aja? Kenapa itu? Yang pertama, dia nggak perlu masif. Iya, betul. Karena orang sudah engage dengan apa yang dia punya. Iya, nggak iklan-iklan juga ya. Dan setiap hari orang-orang pengguna Tokopedia selalu buka si Tokopedia kan. Nah, itu ketika kita buka pertama kali fitur itu langsung dikasih bling-bling gitu. Oh, iya. Nah, itu untuk memperkenalkan secara tidak langsung bahwa ini loh, aku punya fitur baru, delokno. Secara teknis itu gampang kan? Menambahkan itu. Kenapa nggak dari dulu? Karena dia tuh butuh riset valid enggaknya. Oh iya. Ketika yang sudah mengeluhkan atau yang sudah ngomong ini sudah banyak, berarti itu valid. Oh iya benar. Kalau istilahnya kan ada yang bosnya tipikal yang, aku pengen gawe iki, tapi pasar nggak butuh, aku pengen bikin ini. Nah, ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang misalnya, coba kamu riset dulu tuh barang gitu kan. Kalau bagus ya udah kita terapin. Ada yang kayak gitu. Nah, kemungkinan ini yang memang mengambil langkah komprehensif gitu. Ya, which is good. Nah, pasti akan terjadi lonjakan pembelian juga. Iya karena sih, yang biasanya dalam satu toko dia beli satu doang. Ya, nah, jadi keinget kan dulu ketika belum ada fitur itu tuh apa? Ya, ini kejelekan cowok juga sih. Walaupun tokonya beda, di check out sekaligus. Oh iya benar. Iya kan? Betul. Nah, itu kan menjadi sebuah data analitik untuk dia. Oh iya benar. Ternyata dia cara membelinya kayak gini ya, butuh saat itu juga, tapi tokonya nggak lengkap. Jadi di keranjang itu ada berapa toko, ya kita check out dalam satu paket. Iya benar sih. Iya kan? Juga sih. Benar sih. Iya itu. Karena coba kalau cewek. Iya sih. Aku kemarin check out pakai Shopee aja dimarahin istriku. Lah kenapa? Karena enggak redeem vouchernya. Padahal itu cuma kayak gitu ya. Cuman selisih 6.000 dimarahin. Oh iya benar. Berarti memang behaviornya karena memang malas ribet gitu ya. Akhirnya dimunculkanlah fitur itu gitu. Iya. Ya itu memanjakan pelanggannya dia ya, atau membernya dia. Dan ini beberapa founder startup juga harus mengetahui, terutama subscribernya layanan. Jadi ketika nanti sudah launching, jadi jangan stuck di situ atau istilahnya memutus kerjasama dengan tim IT-nya. Ya ini ya hal-hal seperti ini itu bahan dari evaluasi yang ada di lapangan, yang ada di pasar. Itu perlu diterapkan juga di pengembangan selanjutnya. Jadi ketika sudah membuat aplikasi itu sudah selesai, ya harus maksudnya kan pin harus melanjutkan pengembangan selanjutnya. Apa nih yang mau dibikin sesuai dengan analisa di lapangan. Nah, kalau belum launching itu sudah banyak revisi penambahan fitur, ya itu nggak akan selesai aplikasinya. Gitu. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa fitur yang cuman permainan query itu nggak dimunculkan dari dulu ya. Iya, karena biar pasti kan ngejar cepet juga. Lempar dulu aja lah gitu. Ya.
Tapi aku nggak tahu ya, kalau di orang-orang yang buka toko di Tokopedia itu ada kayak SEO-nya nggak sih? Ada. Nah itu kan kalau misalnya kita jual barang yang beda-beda itu bukannya malah itu ya mengacaukan SEO-nya ya. Wah ini tokonya jual apa sih sebenarnya gitu? Ya itu mungkin akan disusun ulang, sudah pasti dipikirkan, karena memang dari toko yang sifatnya retail atau market, kan ada yang jual apapun ada di situ gitu. Toko Madura lah ya. Toko Madura digital gitu ya. Toko Madura digital ada kayak gitu kan. Ada. Nah ada juga dia fokus pada misalnya elektronik doang gitu. Ada yang laptop doang, ada yang kayak gitu. Nah itu juga perlu nanti di research lagi bahwa gimana sih cara mainnya. Tapi pelaku atau startup e-commerce seperti itu selalu berpikirnya adalah supaya mereka itu join ads, supaya membayar ads. Oh iya gitu. Nah ini itu kan paradoksnya ya. Iya. Jadi memang harus pun Google sekarang itu SEO kan sudah tak lagi relevan seperti dulu gitu kan. Mau nggak mau kan dia pengen nge-grab revenue yang cepat dengan hasil orang suruh mainin iklan. Ads gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Sama berarti marketplace pun kayak gitu ya. Ya harusnya dia sadar dengan hal itu. Nah kemungkinannya adalah karena banyak lulusan dari Google juga yang ditarik pulang gitu kan. Ya. Itu pasti juga memberi dampak bahwa informasi A1 dari sana kayak gini loh Pak gitu. Itu kan pasti seperti itu. Berarti memang SEO-nya sengaja dibubrah biar nge-ads. Ya pastilah supaya si tokonya ini cepat laku, Tokopedia juga dipakai, ya kan? Karena sudah ini tuh customer base-nya itu udah enak banget, udah kebentuk siapa nih yang pembelinya gitu. Nah, apakah fitur kayak gitu tuh bakal dipakai sama marketplace lain? Fitur seperti itu apakah dipakai di marketplace lain? Sepertinya tidak. Tidak? Sepertinya tidak. Karena karakternya berbeda. Di Shopee, ya itu di Shopee itu menang-menangan promo aja. Kalau nggak promo nggak akan dicek atau barang. Iya benar sih. Padahal ada yang lebih deket lah. Iya kan? Dan dia kan nggak peduli jangka waktu pengiriman kan. Ini deket ini nanti sore sampai. Kalau cowok yang diincar itu barang yang bisa dikirim instan. Yang dikirim pakai Gojek gitu. Bener. Kan butuh saat ini juga. Iya. Berarti kalau memang behaviornya beda dan itu tidak mungkin. Kenapa Shopee meluncurkan fitur Shopee for Men? Apa itu? Aku mah nggak tahu itu Shopee for Men itu apa. Warnanya hijau. Enggak, di dalam sebuah menunya gitu kan ada pakaian wanita, ada atasan wanita, ada bawahan wanita gitu kan. Nah itu ada satu fitur Shopee for Men. Oh iya kak? Karena apa ya? Dia nggak confidence dengan fitur yang diciptakan untuk pria di sana. Karena memang sebenarnya si e-commerce itu sudah pangsa pasar itu terbentuk untuk cewek. Terus ada apa di dalam Shopee for Men itu? Ya jual barang pria. Otomotif, elektronik. Oh iya. Iya. Jadi pengklaster kategori utama, dia menjadi sebuah kategori utama. Jadi kalau kamu upload jadi seller, itu kamu upload barang, nanti masukin kategori apa? Shopee for Men atau atasan wanita, atasan bawahan wanita gitu. Jadi sebuah klaster kategori utama dia tuh. Supaya ketika laki-laki mencari barang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan itu ke situ aja gitu loh. Gak usah kayak yang hijau itu ya. Iya. Gak usah kayak Tokopedia gitu. Ya. Jadi dia pengen mengambil segmentasi yang pria juga di sana. Meskipun sulit. Ya pasti dia memikirkan yang target market utamanya kan. Iya sih betul sih. Buka Shopee-nya wah rame banget ada ini. Ya tapi mungkin memang pasarnya memang tidak untuk laki-laki gitu ya. Iya. Ya mah bingung deh kalau begitu bukan. Ya lain kali kita harus mengundang bintang tamu yang perempuan. Kenapa lebih memilih ini Shopee gitu? Kenapa selisih 6.000 tapi
dipermasalahkan gitu ya. Padahal cowok kalau pengiriman itu sekali ngirim 30.000 40.000 kan pakai gosen. Makanya insan lagi. Berarti memang fitur yang seperti yang pencarian 3 barang itu padahal kan cewek-cewek juga sebenarnya mungkin diuntungkan, Mas. Iya. Tapi kenapa enggak? Karena mungkin Shopee pengen berkali-kali nyari gitu ya atau gimana? Mungkin seperti itu, tapi behaviorsnya cewek itu pertama lihat barangnya eye catching apa enggak. Yang kedua itu reviewnya banyak apa enggak. Oh iya. Kalau review sudah banyak, ketiga dikasih ke keranjang semua dan dipilih yang mana yang paling murah. Ya soalnya meskipun katakanlah nyari sesuatu di toko itu ada apa pasti nyari yang lain iya, kalau cowok kan sekali pengen ini udah ketemu ya udah check out gitu. Iya betul. Iya sih. Dan ada lagi yang menjadi perbedaan karena suka ada ya di oranye maupun hijau itu apa namanya? Official store. Ya official store. Ya. Kadang barang di official store itu kan lebih mahal kan. Nah, kalau cewek belinya yang non official store walaupun lebih murah kan. Oh iya. Nah, kalau cowok harus official store walaupun lebih mahal. Iya. Bener nggak? Betul. Iya, itu dia. Itu juga menjadi perbedaan. Nah, itu yang strategi yang diambil dari kedua marketplace ini. Itu. Tapi kalau misalnya marketplace lain, karena ini menurutku kalau misal gebrakan ini sukses, meskipun cuma gimmick, kayaknya bakal dipakai sih. Mungkin ya cuman mungkin biar cowok ya, yang cowok-cowok sini dong kita juga punya fitur itu gitu. Masa nggak mungkin kayak gitu? Kalau beberapa tahun yang lalu ada gebrakan ini, mungkin yang orange juga akan ngikut. Oh iya sih. Mungkin lo ya. Tapi kalau sekarang kayaknya dia udah mau ngelihat ini deh, mau ngelihat TikTok deh. Besok launchingnya mau apa sih dia? Oh iya bener ya. Oh iya. Karena kan lebih deket tuh. Lebih deket ke TikTok ya. Secara pangsa pasarnya hampir sama. Iya kan? sih bener ya. Cewek juga kan. Oh iya bener. Malah dia panic buying kalau di apa namanya? Di TikTok itu kan lebih ke panic buying kan. Nah, apalagi sekarang dia agak lebih enak karena apa? Semua live yang ada di TikTok. Pindahnya ke Shopee kan. Iya. Jadi pasti dia punya lonjakan juga. Kok tidak dilarang yang gitu. Tapi ya bahkan kalau misalnya kita buka produk dan di Shopee itu pasti di sampingnya ada notif live-nya itu kalau nggak salah tuh ya. Iya kan? Iya. Dan diskon kalau nonton live atau ternyata memang larinya ke sini semua. Jadi mungkin kalau izinnya e-commerce tapi ada fitur live-nya enggak apa-apa. Mungkin ya. Nggak tahu loh. Ya Pak Zulhas. Kenapa Tokopedia tidak mengeluarkan fitur live? Ada kok. Oh ada? Ada, semua itu ada. Semua ada? Iya. Semua itu ada. Oh, tapi mungkin memang tidak semasif Shopee ya? Kalau Tokopedia itu kalau cowok ya itu lebih suka lihat review. Benar gak? Daripada lihat live. Iya betul. Lebih suka lihat review. Maksudnya review dalam arti review dari luar gitu lah ya. Misalnya dari YouTube gitu kan. Ada seorang influencer misalnya David Gadget In, dia mereview sebuah barang secara komprehensif. Nanti dilihat dari itu ketertarikannya kuat. Nanti pakai link referralnya David. Iya, paham aku. Ya kan gitu. Lebih ke situ ya. Iya. Kalau cewek ya udah live aja. Referral aja. Shopee ada, di Tokped juga ada, semua ada. Cuma kan itu fitur yang sangat umum. Kalau yang kita ngomongin search ini tuh fitur yang sangat spesifik untuk behavior pengguna gitu. Kalau cewek kayaknya nggak kemakan deh. Kayaknya iya sih benar sih. Itu kan kalau kita cuma ngomongin yang Tokopedia dan yang Shopee. Kalau yang lain, masa nggak mau ikut-ikutan juga? Kan nggak jelas tuh pasarnya kemana tuh. Ya karena nggak jelas itu. Masih mencari jati diri. Mungkin kan akhirnya, coba siapa tahu ada gitu. Iya, kan harus menjadi top of mind tuh kan nggak mudah. Nah sekarang top of mind untuk e-commerce apa sih? Ya itu. Shopee, Tokopedia, TikTok kan. TikTok ya. Sebelum dia hangus ya.
At least nanti akan 3 ini terus. Iya, bentar lagi nanti kan bentar lagi TikTok kembali kan. Kembali. Ya, berarti kan 3 ini terus. Yang keempat, kelima kan udah nggak dipikirin. Kecuali yang keempat, kelima ini punya pasar sendiri ya. Beberapa tahun lalu aku tuh seneng sama Lazada. Karena barang dari luar negeri. Oh iya, sekarang udah nasional ya? Ya sekarang ada, tapi nggak tahu kenapa di Shopee juga ada juga. Oh iya. Di iya. TikTok juga Cross ada juga. Gitu ya? Nah itu juga. Jadi kan pengguna-pengguna yang lama dari sana akan pindah juga pada akhirnya. OLX gimana itu? Beda, kalau itu kan dia cuman bisnis modelnya papan kan iklan. Papan iklan. Papan Dia iklan. itu head to headnya itu sama koran. Oh iya sama koran. Iklan kecil. Iklan kecil. itu kan berarti kan. Nah, tapi kan nggak bisa dimungkiri bahwa karena Tokopedia sudah mau memulai fitur ini, misalnya ada pebisnis yang pengen bikin marketplace gitu, pasti tertarik dong. Wah kayaknya itu bagus nih, kita bikin gini gitu. Itu sudah pasti 100% hakul ya. Apakah sudah ada yang minta kayak gitu sekarang, Mas? Ya jelas sudah. Mas tolong bikinin yang kayak gitu dong, tolong diubah kayak gitu dong gitu. Iya karena kan karakter kita kan ya semua serba latah ya. FOMO kan. Jadi hal yang seperti itu pasti diminta juga gitu. Sama halnya dengan misalnya nanti Tokopedia ngeluarin fitur AI misalnya. Pasti semua pakai AI. Itu sudah pasti. Tinggal tunggu waktu Tokopedia atau Shopee atau TikTok meloncorin AI habis untuk itu semua yang pengen bikin marketplace itu barometernya situ gitu ya. Ya, betul. Padahal harusnya bukannya nggak kayak gitu atau gimana? Bukannya itu karena mereka sudah tahu pasar mereka. Betul. Sementara hasil dari riset yang berkepanjangan. Sementara kan kalau marketplace baru ini dia tuh launching aja belum, maksudnya kan gimana dia tahu target pasar mereka, gimana mereka tahu behavior, apakah fitur ini kepake atau tidak? Iya. Kenapa mereka bikin itu? Iya kan? Iya itu. Iya karena dia merasa apa yang dipikirkan bakal berhasil. Nah, tapi nggak masalah juga kan? Nggak masalah juga. Ya, yang penting target marketnya jelas. Kalau sekarang ini kan lebih banyak karena sudah punya top of mind e-commerce. Untuk menyalip mereka itu kan hal yang mustahil gitu kan, karena sudah terlalu besar. Nah biasanya para founder startup sekarang ini nyasarnya adalah niche market. Serpihan yang tidak bisa disentuh oleh Tokopedia sama Shopee itu apa sih? Remah-remahnya itu yang biasanya dimainin gitu. Misalnya jual barang antik dan hobi. Tapi itu akan hancur, tapi itu akan misalnya itu kan susahnya gini Mas, kalau kita main niche market ya, katakanlah ya itu kak, misalnya barang antik dan hobi misalnya bisa berhasil gitu, terus mulai gede gitu, kan Tokopedia tinggal, nah itu tuh kayak gitu Mas, kalah juga nanti, iya nggak? Iya benar. Itu yang terjadi pada Snapchat. Nah kan, aku mau beda, Instagram tinggal, nah itu tuh kayak gitu kan? Iya. Berarti kan di satu sisi memang harus mencari yang unik, tapi di sisi lain nanti kalau yang unik ini berhasil, maka dari itu jangan berhenti pengembangan. Wah, iya. Setelah launching jangan diputus kontraknya, terus pengembangan terus. Gitu. Biar bisa brainstorming bareng ini enaknya gimana gitu ya? Iya, karena kan teknologi kemudian behavior pengguna, kebiasaan pengguna, kemudian pencarian pengguna baru itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan aplikasi selanjutnya. Iya betul. Biar untuk mengantisipasi kalau ditiru sama yang lebih gede. Iya, misalnya ditiru, ya kita masih punya ini gitu. Kayak misalnya nih, misalnya kemarin kita bikin e-commerce, ada fitur lelangnya. Ya selain lelang apa dibikin lagi yuk gitu setelah launching. Gitu. Ya kenapa kalau hanya berhenti di situ, nanti Tokopedia bikin lelang kamu berhenti. Iya, nah makanya kan cuma ngasih ide gratis kan, berarti kan mereka punya research yang lebih gede. Iya kayak gitu. Iya memang sih. Kayak misalnya nih, katakanlah Gojek lah, ada anak-anak muda bikin startup kayak Gojek tapi untuk tenaga medis misalnya gitu. Iya. Kan Gojek tinggal bikin Gomed kayak gitu kan.
Ya ide gratis gitu kan. Iya kayak gitu. Makanya berarti ya selain harus beda, berarti tetap harus berkelanjutan dan inovasi terus biar nggak bisa ditiru gitu ya. Betul. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kalau di layanan biasanya kan habis launching terus kita tawari untuk fitur maintenance. Nah, maintenance sendiri di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu panggilan aja kalau kita dibutuhkan, nanti kita hitungkan. Yang kedua itu maintenance only, ketika ada bug-bug saja atau error-error ya kita standby 8 jam per hari selama 1 minggu. Yang ketiga ini yang paling favorit. Apa ini? Ya ini dedicated programmer. Jadi kita menyediakan tim IT khusus yang full time bisa bekerja. Kemudian kita melayani tidak hanya bug fixing saja, tapi melayani untuk pengembangan fitur-fitur baru juga. Tuh, terakhir yang e-commerce kemarin kita dengan layanan itu kita sudah menciptakan fitur lelang. Fitur lelang ya. Lelang digital ya. Lelang digital betul. Tinggal diambil Tokopedia aja. Habis itu bikin yang lain. Loh kok apik terus akhirnya direkrut, diakuisisi gitu. Oke. Jadi ini kan kita sudah belajar dari kasus nih ya, kasus Tokopedia ngeluarin tiga pencarian bisa jadi satu, terus itu kan pas nanti akan di copy banyak marketplace baru. Itu kan copy paste di dunia teknologi itu kan masif banget ya. TikTok ditiru Instagram dan lain. Pokoknya intinya kalau kamu bikin startup atau bikin teknologi apapun, selama kamu cuma di situ-situ aja pasti akan ditiru oleh kompetitor gitu kan ya. Makanya biar nggak ditiru-tiru terus, kita harus tetap inovasi dan tetap bekerja sama dengan baik dengan vendor IT-nya itu kan Mas. Iya. Betul. Nah di layanan kan kita bisa melakukan hal seperti itu kan ya. Kita bisa pengembangan, kita bisa maintenance, kita bisa dedicated programmer gitu, sama ya itu pokoknya intinya kita bisa bekerja sama dengan para founder startup itu untuk mengembangkan sampai ke tahap tertentu gitu ya Mas. Iya. Betul. Nah untuk bisa menerima hal, untuk bisa berkonsultasi tentang hal itu gimana caranya Mas? Ya pertama kita memang harus tahu tentang kebutuhannya. Jadi nggak sekonyong-konyong juga. Mas aku pengen fitur ini, nah, apa ini kebutuhannya atau urgensinya apa? Kadang beliau-beliaunya itu kurang mengerti apa urgensinya, cuma pengen show off aja. Nah itu. Aku 2 kilo, aku punya ini loh, pengen show off ke teman-temannya atau circle-nya dia. Nah sebenarnya untuk pengembangan seperti itu tuh perlu riset juga dari pasar tuh butuh nggak sih? Nah kalau butuh ya itu bagus untuk dikerjakan. Kadang pun kita kasih suggest karena kita kan punya pengalaman pengembangan sebelumnya. Ini berhasil nggak sih di pasar gitu? Kita kasih tahu. Nah kebanyakan ya itu denial. Tapi ya tetap kita kasih suggest bahwa ini akan berhasil apa tidak. Tapi yang penting jangan lupa membuat aplikasinya di layanan ID. Dengan layanan ID, digitalisasi industri.